Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar. Pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk kita. Untuk dimanapun kita berada, kita dapat menyinarkan akan kasih Tuhan terhadap lingkungan kita dan juga sesama-sesama kita dan juga keluarga kita dimanapun mereka berada. Dan dimanapun kita berada, kita selalu menyinarkan akan kasih Tuhan yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-harinya ke depan. Baik pemirsa, kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mengundang kepada pemirsa semua untuk dapat berhenti dan kita menyaksikan akan renungan yang saya akan bagikan nanti. Judul renungan kita pada hari ini yang berjudul Tuhan Sumber Hikmat Saya. Ayat intinya terdapat dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang dapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, sekali lagi Amsal 3 ayat 13 mengatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Baik dengan menelusuri relung-relung bumi maupun dengan upaya sia-sia untuk menembus misteri keberadaan Tuhan, hikmat tidak akan ditemukan. Sebaliknya, itu ditemukan dalam kerendahan hati, menerima wahyu yang dengan senang hati Dia berikan dan dalam menyesuaikan kehidupan dengan kehendaknya. Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 280. Ya. Jadi di sini katakan bahwa baik dengan menelusuri relung-relung bumi maupun dengan upaya sia-sia untuk menembus misteri keberadaan Tuhan, hikmat tidak akan ditemukan. Sebaliknya itu ditemukan dalam kerendahan hati, menerima wahyu yang dengan senang hati Dia berikan. Ya. Dan dalam menyesuaikan kehidupan dengan kehendaknya. Wahyu Tuhan kita mencari, akan berkat Tuhan akan selalu Dia berikan kepada kita, ya. Karena di mana kita mau mencari Tuhan kalau tidak mau menerima akan wahyu Tuhan. Kalau kita tidak mau menerima firman Tuhan, kita tidak mau menerima hikmatnya Tuhan, maka di mana kita pun mencari Tuhan, pasti kita tidak menemukannya, ya. Yang kita temukan adalah kerendahan hati untuk mencari Tuhan, ya. Biarlah firman ini dapat memberikan kita satu sumber yang berasal dari Tuhan, yaitu hikmat. Jangan kita menerima semuanya itu daripada Tuhan dan kita tidak mau melakukan akan kehendak Tuhan. Orang yang lapar akan pengetahuan agar mereka dapat membahagiakan sesama manusia akan dengan sendirinya menerima berkat Allah. Oleh mempelajari firman-Nya, kekuatan pikirannya akan dibangkitkan kepada kegiatan yang sungguh-sungguh. Seri Membina jilid 5 halaman 254. Ya. Jadi orang yang lapar akan pengetahuan, orang yang lapar akan hikmatnya Tuhan, bila kita datang kepada Tuhan, meminta akan hikmat itu sendiri daripada Tuhan,
bukan kita meminta hikmat itu dari orang lain, tetapi kita meminta hikmat itu kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sesama manusia akan sendirinya menerima berkat dari Allah. Oleh mempelajari firman-Nya, kekuatan pikirannya akan dibangkitkan kepada kegiatan yang sungguh-sungguh. Ya, oleh kita mempelajari firman Tuhan, kekuatan pikiran kita akan dibangkitkan kepada kegiatan yang lebih sungguh-sungguh. Ya. Asalkan kita jangan memakai pikiran kita untuk hal-hal yang tidak dapat membangun akan iman rohani kita. Jangan kita pakai akan hikmat kita, pengetahuan kita ini untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi tilik dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong, untuk membantu, bukan menjatuhkan. Ya. Bukan menjatuhkan orang, tetapi kita dapat mau menolong orang itu dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan seorang pun berpikir bahwa tidak ada pengetahuan lagi yang tidak mereka peroleh. Kepintaran manusia dapat diukur, karya-karya para pengarang bisa dikuasai. Tetapi daya jangkau, daya khayal yang luas sekalipun tidak mampu menemukan Tuhan. Ada kebakaan di balik semua yang dapat kita pahami. Kita hanya melihat kerlipan kemuliaan ilahi dari perihal pengetahuan serta hikmat yang maha kuasa. Kita sudah sebagaimana adanya bekerja di permukaan tambang itu, sedang biji emas berada di bawah permukaan tanah untuk memberi pahala bagi orang yang menggalinya. Ya, di sini katakan bahwa jangan seorang pun berpikir bahwa tidak ada pengetahuan lagi tidak mereka peroleh. Ya, kepintaran manusia dapat diukur, karya-karya para pengarang bisa dikuasai, tetapi daya jangkau, daya khayal yang luas sekalipun tidak dapat menemukan Tuhan. Mungkin kita bisa pintar, kita pandai, kita bisa membuat akan segala sesuatunya, tapi kita tidak bisa menemukan Tuhan dengan kepintaran kita. Nah, dengan khayal kita. Ya. Bila kita memakai akan perintah-perintah Tuhan, kita memakai hikmat Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan di dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kedagingan kita sendiri. Ya, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan, pikiran kita untuk mau melayani, untuk mau menolong dan membagikan kasih terhadap orang lain. Itulah hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang tadi saya katakan, bukan hikmat untuk kita memakai menjatuhkan seorang, menjatuhkan akan kekurangan orang, tetapi bila kita memakai hikmat ini untuk kita dapat membangun akan karakternya, kita dapat membangun akan imannya, dan kita juga dapat menolong akan orang. Ya, sehingga kita di dunia ini kita menjalani akan perintah-perintah Tuhan, kita menjalani akan maksud dan tujuan daripada Kristus, sehingga Dia datang kedua kalinya kita dapat melihat bagaimana Kristus menyatakan kasih-Nya ke dalam kehidupan kita. Ya, jadi sini katakan bahwa kita hanya melihat kerlipan kemuliaan ilahi dan perihal pengetahuan serta hikmat yang maha kuasa. Kita sudah sebagaimana adanya bekerja di permukaan tambang itu, sedang biji emas berada di bawah permukaan tanah untuk memberi pahala bagi orang yang menggalinya.
cangkul harus menggali makin lama semakin dalam, dan hasilnya ialah permata yang mulia. Perantaraan iman yang benar, pengetahuan ilahi akan menjadi pengetahuan manusia. Seri Membina jilid 5 halaman 79. Ya. Jadi sini katakan cangkul harus menggali makin lama semakin dalam, dan hasilnya ialah permata yang mulia. Ya. Tuhan sudah memberikan kita semuanya. Kita tinggal mau menggalinya. Ya. Kalau kita mau menggalinya, otomatis kita akan mendapat kasih karunia Tuhan. Kita akan mendapat kemuliaan Tuhan. Ya. Diibaratkan seperti seorang petani. Ya. Dia akan mencangkul dan menanam, pasti dia akan melihat bahwa tanaman itu akan tumbuh dan subur. Ya, seperti kita pun ini. Bila kita dapat menggali akan firman Tuhan, menggali akan pengetahuan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk kita memberikan kepada keluarga kita, memberikan kepada sahabat-sahabat kita, bahwa Tuhanlah yang memberikan saya hikmat ini, bukan dari diri saya sendiri. Ya. Kalau saya memakai hikmat saya, otomatis saya memakai akan kedagingan saya. Bukan hikmat itu berasal dari Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita mau bekerja? Bagaimana kita mau menjalankan akan pekerjaan kita di dunia ini dengan hikmat yang baik? Ya. Tadi saya katakan bahwa jangan kita pakai pikiran kita ini untuk hal-hal yang tidak dapat membangun akan iman kita, ya, yang tidak dapat membangun akan rohani kita. Tetapi biarlah kita memakai akan hikmat ini untuk mengubah karakter kita, untuk mendapatkan kasih setia Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Bapa kita di surga adalah sumber kehidupan, hikmat dan sukacita. Langkah kepada Kristus halaman 8. Ya, jadi sini katakan bahwa jika kita kekurangan hikmat, maka kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Ya. Karena di sini juga katakan bahwa Bapa kita di surga adalah sumber kehidupan, hikmat dan sukacita. Ya. Biar kita dapat meminta semuanya itu kepada Tuhan. Bukan kita meminta akan hikmat, sukacita dan kepandaian itu daripada manusia, tapi biarlah kita meminta itu semuanya itu hanya kepada Tuhan. Ya. Supaya hari demi hari, supaya di setiap saat kita melakukan pekerjaan kita, di setiap saat kita berada dimanapun, bila kita dapat meminta Tuhan, pimpin saya, memberikan saya kekuatan, ya, memberikan saya iman yang kuat sehingga saya bisa menghadapi akan hikmat-hikmat dunia ini, supaya saya bisa menyatakan atau memperlihatkan kepada mereka bahwa siapa Tuhan yang saya sembah. Ya. Bila kita dapat melihat bagaimana kita mau hidup sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan. Bila kita mau melakukannya dengan senang hati di dalam kehidupan kita. Ya, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.